Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya, oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peranan Indonesia dalam tatanan dunia. Adapun peta konsep dalam bab 3 ini, yang pertama, peran Indonesia dalam kerjasama bilateral, kedua, peran Indonesia dalam kerjasama regional, dan yang ketiga, peran Indonesia dalam kerjasama multilateral. Dan yang akan kita bahas sekarang ini yaitu peran Indonesia dalam kerjasama bilateral. A. Peran Indonesia dalam kerjasama bilateral. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 belum menjadikan Indonesia negara yang merdeka seutuhnya. Kenyataannya, saat itu Belanda masih menganggap Indonesia menjadi wilayah jajahannya. Indonesia pun pada saat itu tidak diam saja, melainkan melakukan perlawanan-perlawanan. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia baru mendapatkan kemerdekaan secara de facto, namun belum mendapatkan pengakuan secara de jure atau secara hukum. Hal tersebut tidak menghentikan niatan bangsa Indonesia untuk terus berusaha merdeka sepenuhnya, antara lain dengan cara menjalin hubungan kerjasama secara baik dengan negara-negara lain yang sudah merdeka, khususnya di wilayah Asia dan Afrika. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir tersebut menambah semangat bangsa kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan yang telah lama diproklamasikan. 1. Pengertian kerjasama bilateral. Apakah ada negara di dunia ini yang tidak melakukan kerjasama dengan negara lain? Semua negara tentu saling berhubung satu dengan lainnya, khususnya menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap negara pasti menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di dunia untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Secara bahasa, bilateral memiliki makna yaitu dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Kerjasama bilateral atau juga disebut bipartite treaty merupakan suatu perjanjian. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk membangun sebuah kesepakatan bersama dalam berbagai bidang. Kerjasama bilateral ini akan saling menguntungkan kedua negara. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga ketika kerjasama bilateral dilaksanakan, dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan saling melengkapi. Dalam melakukan kerjasama bilateral, setidaknya terdapat beberapa hal yang melatar belakangi kerjasama tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, kepentingan nasional yang berbeda, kedua, perdamaian di kawasan, ketiga, kesejahteraan ekonomi nasional, keempat, perbedaan sumber daya alam, kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keenam, perbedaan ideologi.
Bentuk kerjasama bilateral Indonesia. Saat ini Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan lebih dari 160 negara di banyak kawasan, baik di kawasan regional yaitu Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Pasifik, Eropa Barat, hingga Afrika. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia diantaranya yaitu kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang sosial budaya, selanjutnya kerjasama di bidang pariwisata, kerjasama di bidang pertahanan, kesehatan, hukum, keagamaan, dan lingkungan. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020, jalinan hubungan kerja sama bilateral ini di berbagai bidang sebanyak 2.671. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan berbagai negara tersebut dilakukan dengan menjunjung prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Tata cara membangun perjanjian internasional tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dengan mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Yang kedua, perundingan merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Yang ketiga, penerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dan yang terakhir, penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada awal kemerdekaan, kerjasama bilateral memiliki motif yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Selain itu juga digunakan untuk meminimalisir konflik dengan negara lain, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya kerjasama bilateral tentu akan menguntungkan Indonesia, sebab dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk kepentingan dalam dan luar negeri yang sesuai dengan amanat pendiri bangsa. Pernahkah kalian mendengar ada tenaga kerja Indonesia atau TKI yang menjadi korban kekerasan fisik, pemerasan, upah tidak dibayar? Apa yang seharusnya dilakukan jika terjadi demikian? Jika terjadi demikian, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, meskipun berbeda di luar negeri. Untuk itu, Indonesia melakukan hubungan kerjasama bilateral dengan Malaysia berdasarkan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Perjanjian kerjasama tersebut mengatur soal perekrutan dan penempatan pekerja domestik asal Indonesia di Malaysia. Banyak sekali tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia harus melindungi para pekerja tersebut melalui perjanjian bilateral. Selain untuk perlindungan tenaga kerja, Indonesia juga banyak melakukan hubungan bilateral di bidang perdagangan, pengembangan pariwisata, dan banyak lainnya. Beberapa contoh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia yaitu
Pertama, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Kedua, kerjasama kesehatan antara Indonesia dengan Singapura. Ketiga, kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang selanjutnya, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Dan yang terakhir, kerjasama pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara Indonesia dengan Belanda. Kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara lain ditandai dengan adanya nota kesepahaman antar dua pihak. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 5 negara yang membuat nota kesepahaman terbanyak untuk kerjasama bilateral dengan Indonesia, yakni yang pertama Amerika Serikat, 2 Jerman, 3 Cina, 4 Prancis, dan yang kelima Korea Selatan. 3. Manfaat kerjasama bilateral bagi Indonesia. Gambaran di atas merupakan salah satu dari manfaat kerjasama bilateral antar negara secara umum. Adapun manfaat kerjasama bilateral Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan warga negara. Kedua, perundingan perbatasan. Ketiga, peningkatan ekonomi. Keempat, pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang seterusnya, daya saing bangsa. Dan yang terakhir, peningkatan hubungan antar negara. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.